graceful. No, but very efficient. What are you waiting for? Let's go. Go, 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 go! 7 years per hour here. Let's make it count. Teori relativitas menurut Albert Einstein memang membawa banyak perubahan serta kemajuan dalam ilmu pendidikan, utamanya sains. Tapi, apa sih teori relativitas itu? Teori relativitas merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran besaran fisika yang bergantung kepada pengamat apakah bergerak atau dalam posisi diam. Berbagai cabang fisika seperti termodinamika, mekanika, optik, listrik magnet, dan fisika atom sangat terpengaruh oleh teori relativitas. Teori relativitas terdiri dari dua jenis, yakni teori relativitas Newton dan teori relativitas Einstein. Teori relativitas Newton berbicara mengenai gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Sementara teori relativitas Einstein berlaku pada kecepatan rendah yang mendekati kecepatan cahaya. Gerak benda didefinisikan sebagai berubahnya kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Jadi, untuk menyatakan bahwa benda itu bergerak, kita harus menentukan suatu titik acuan yang digunakan sebagai patokan. Untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat, dirancang teori relativitas. Teori relativitas Newton menyatakan bahwa semua gerak itu relatif. Here is the cart. Moves by, the ball will fall, and you can watch in the slow motion camera. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. I'm going to fix this slow motion camera so that it moves with the cart. Pada relativitas Newton, hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Semua besaran akan sama saat diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Besaran yang berubah hanyalah kecepatan relatif dan berlaku persamaan sebagai berikut. Kecepatan relatif benda terhadap pengamat bergerak sama dengan kecepatan pengamat bergerak terhadap pengamat diam dikurangi kecepatan relatif benda terhadap pengamat diam. Dalam fisika modern, penjumlahan kecepatan menurut teori relativitas Newton dikenal dengan istilah transformasi Galileo. Penggunaan prinsip relativitas Newton menyoroti hubungan antara prinsip matematika dan penjelasan kausal dalam fisika. Jika kita memiliki dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lainnya, maka tidak dapat ditentukan bagian mana yang diam dan bagian mana yang bergerak atau keduanya bergerak. Galileo dan Newton mengemukakan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Teori ini salah satu pemikiran revolusionernya yang mampu memecahkan pemahaman orang-orang bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Jadi, apa itu teori relativitas menurut Einstein? Pada tahun 1916, Albert Einstein memviralkan teori relativitas umum yang menentang gagasan Newton. Menurut Einstein, gravitasi adalah akibat dari kelengkungan yang dibentuk oleh massa objek terhadap ruang dan waktu. If you don't have anything out in space, that's a flat space. If you were to take a planet, a ball, whatever it is, a rocket ship, and roll it, it would make a straight line in that space-time. Watch it up on the screen. I roll it, and it makes a straight line. But, according to Einstein, if you go and have a star, that star will bend space-time in that extra dimension that you can't see. See, you can't see it bent up over there, but you can see it here. And that bent
space-time, if you roll the ball, see now it looks like it's going around and around that planet. So according to Einstein, there is no connection between the star and the planet. What you have is the star bending the fabric of space. And this little fabric pulls on that, which pulls on that, which pulls on that, which pulls on that. There is no action at a distance. There's only this pulling on the stuff right next to it. And then when the ball goes around and around, it's because of that curvature going around. Here's another thing he said, was that if you have a heavier star, a more massive star, and put it in, it's going to curve space-time even more. So watch this. It really looks like a planet going around a star. But once again, it's not because there is any connection, it's because there is an extra dimension that you can't see out in space. The star curves that extra dimension of space-time, and that curved space-time is what causes it to go around. This is Einstein's general theory of relativity, and it is how he explained why planets go around stars. Maka pendapat Einstein dalam teori relativitas adalah pengukuran besaran fisika dan kecepatan cahaya yang mutlak yang bergantung pada pandangan pengamat, baik itu bergerak ataupun tidak. Jenis-jenis relativitas ada dua, yaitu teori relativitas khusus dan umum. Pertama, teori relativitas khusus yaitu meyakini dua postulat, yaitu postulat pertama menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak dan memiliki sifat dan bentuk yang sama. Sedangkan postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan memiliki nilai. Mari kita bayangkan sebuah kereta bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat, yaitu setengah kalinya kecepatan cahaya. Lalu, di dalamnya terdapat penumpang yang menyalakan senter searah geraknya kereta berjalan. Mungkin kita akan berpikir jika kita berada di luar kereta, kita akan melihat cahaya tersebut bergerak 1,5 kali kecepatan cahaya. Namun, hal ini tidaklah benar. Pada perspektif penumpang maupun orang yang tidak berada di dalam kereta tersebut, kecepatan cahaya tersebut adalah sama, yaitu 300 juta meter per second, dan hal ini tidak akan berubah dalam perspektif apapun. Mari asumsikan penumpang memiliki dua senter. Ia menyalakan kedua senter tersebut dalam waktu yang persis bersamaan dengan arah yang berbeda. Satu searah dengan arah kereta bergerak, sedangkan satunya lagi ke arah berlawanan. Pada perspektif penumpang, cahaya akan menyentuh ujung belakang dan ujung depan kereta dalam waktu yang bersamaan. Namun, bagi orang yang tidak berada di dalam kereta, akan menyaksikan cahaya menyentuh belakang kereta lebih cepat daripada depan kereta. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat dibandingkan dengan kita akan melihat bagian depan benda tersebut mengalami pelambatan waktu dibandingkan bagian belakang benda tersebut. Yang kedua, teori relativitas umum. Menurut Einstein, gravitasi merupakan bagian dari ruang dan waktu yang disebabkan oleh besaran massa sehingga membuatnya berbentuk lengkungan termasuk benda-benda di sekitarnya. Untuk memahami lebih jelas mengenai cara kerja teori relativitas, berikut ada beberapa hal yang dapat membantu untuk memahami konsep tersebut. Yang pertama, orbit Merkurius. Merkurius ditarik oleh sesuatu yang lain seperti gravitasi dari planet lain di dekatnya, di suatu tempat antara Merkurius dan matahari yang diperkirakan yaitu Vulkan. Tetapi Vulkan, planet yang diusulkan itu nyatanya tidak pernah ditemukan. Teori relativitas umum akhirnya dapat menjelaskan dengan sempurna bahwa gerakan-gerakan Merkurius terganggu oleh massa objek yang lebih besar yakni matahari, sehingga pengujian pertama teori tersebut terbukti. Yang kedua, lubang hitam atau black hole.
Lubang hitam adalah ruang dengan daya gravitasi yang sangat kuat, bahkan kecepatan cahaya pun tak bisa menghindarinya dan merusak ruang waktu. Sisa-sisa bintang mati yang sangat padat ini sangat kecil, namun gravitasinya sangat kuat, sehingga kecepatannya lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sayangnya, lubang hitam hanya terlihat seperti sesuatu yang hitam dan tidak memantulkan cahaya. Temperatur lubang hitam berkisar miliaran Kelvin untuk sehingga mustahil diamati. Yang ketiga, matahari mengamati sinyal radio. Pesawat ruang angkasa mengeksplorasi planet juga menunjukkan bahwa Einstein benar mengenai relativitas umumnya, karena pesawat ruang angkasa berkomunikasi dengan bumi menggunakan cahaya dalam bentuk gelombang radio. Berpeluang besar untuk membuktikan apakah gravitasi matahari dapat mengubah jalur cahaya. Tepat seperti perkiraan Einstein, ada keterlambatan atau delay dalam total waktu transmisi pulang pergi akibat gravitasi matahari. Untuk Mariner 6, keterlambatan maksimum adalah 204 mikrodetik. Meskipun kurang dari 1 detik, namun hampir persis dengan yang diantisipasi oleh teori Einstein. Dengan teori relativitas itulah memungkinkan kita membuat prediksi tentang alam semesta dan mengubah konsep tentang kosmos menjadi sains.